Terus kalau kita mikirnya usaha tuh maju langsung rame, omsetnya gede, ya susah. Yang saya yakini yang namanya usaha pasti ada rame, ada sepi, ada banyak, ada dikit. Jadi ya wajar, mau rame mau sepi ya saya nikmatin aja. Yang namanya kayak saingan ya, makanya yang penting saya numpang hidup di jalan ya, sekiranya saya itu bisa menitipkan badan saya di jalan. Yang penting jaga ucapan, jaga sikap. Kalau yang benci apa sih ya masa bodoh. Yang penting kita nggak usah membenci orang. Kalau yang lain kan kadang-kadang mainnya es batunya lebih banyak ya. Kadang-kadang es batunya banyak sampai full ke atas, akhirnya tehnya sedikit. Nah menurut saya itu pembeli kayaknya kurang puas. Makanya saya dipakai esnya itu standar biasa yang nggak terlalu penuh. Jadi ketika orang minum tuh terasa nikmatnya tuh, nggak sekali sedot habis gitu tuh. Makanya untuk 1 galon saya hitung-hitung kurang lebih dapat uang tuh 200 ribuan. Kadang-kadang lebih sedikit, ya nggak tetep tuh. Walaupun udah pakai takaran tetep aja kadang-kadang entah kebanyakan apa tuh. Cuman untuk rata-rata dari 1 galon teh itu kurang lebih menghasilkan 200 ribu. Ya alhamdulillah, pertama saya udah kebeli motor roda 3 itu, alhamdulillah. Pokoknya dari yang saya coba usaha dari dulu, baru sekarang hasilnya terasa tuh, baru sekarang. Saya juga nggak kepikir, kalau dulu tuh mikir mau punya uang berapa juta aja kayaknya tuh susah banget. Pokoknya yang namanya dompet nih, uang tuh kayaknya pengen punya juta-juta tuh berat banget. Tapi ketika kita menjalani, udahlah jangan berpikir gitu, yang penting nikmatin, jalanin. Rezeki itu datang dari Allah, nggak bakal ketukar, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafi'i, saya dari Desa Kedung Jembleng, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Saya seorang pedagang es teh manis di daerah Stadion Bima, Kota Cirebon, yang alhamdulillah kurang lebih hampir 1 tahun jualan di sini. Saya cabang tuh baru 3. Semuanya? Baru 3. Di mana aja tuh? Masih daerah Stadion Bima itu 2, di Waterpark Ciperna, di tempat rekreasi ya, itu 1. Sebenarnya saya kalau dibilang bahasa sininya ngulik jualan itu udah berbagai macam menu. Dari jualan cilor, jualan seblak, dan lain sebagainya. Dan awal jualan di Stadion Bima juga sebelumnya saya juga jualan jasuke. Jadi karena pikir saya kalau hanya 1 menu 1 produk, saya pikir yang ibaratnya untuk mempunyai target misal entah setahun harus dapat apa, kayaknya lama. Makanya saya lebih berpikir harus buka menu lain. Ya alhamdulillah, saya pikir-pikir lagi, kayaknya di sini minuman tuh cocok. Saya nyoba bikin es teh manis, walaupun dari ujung ke ujung itu udah hampir banyak yang jualan es berbagai macam. Tapi yang penting saya utamakan kualitas. Banyak yang bilang udah di sini nggak harus kualitas yang enak, karena orang lewat itu beda-beda. Cuman tetap saya punya prinsip, saya harus jaga kualitas. Sekiranya orang beli itu pertama beli, besoknya dia mau beli lagi, gitu. Kalau dibilang susah, pasti yang namanya usaha awal merintis itu pasti mengalami hal-hal yang kayak bangkrut, sepi segala macam. Sempet saya juga jualan berapa minggu, sepi, modal habis, libur dulu, nyari uang lagi, entah hutang entah apa. Pokoknya kalau kesannya orang usaha itu pasti ngerasain hal itu. Tapi alhamdulillah karena saya didikan orang tua itu usaha, jadi mental saya itu bisa dibilang ya udah teruji, karena dari dulu udah mulai bantu-bantu usaha orang tua. Nah makanya pas setelah itu lulus sekolah, saya mulai mau mandiri. Saya buka usaha dari berbagai macam jualan, macam-macam dulu tuh, sampai alhamdulillah yang saya rasain tuh saat ini yang saya lagi jalanin usaha teh manis itu
prospeknya lebih luar biasa dibanding saya coba-coba usaha yang waktu dulu itu. Modal kayak teh gula gitu ya, itu memang ringan. Paling kalau untuk modal awal ketika kita belum punya apa-apa ya, yang dipikirkan kan satu gerobak ya, yang lebih kelihatan besar nominal tuh gerobak. Tapi alhamdulillah dulu waktu orang tua jualan kan banyak tuh bekas-bekas gerobak, makanya saya renov lagi, saya ibaratnya diganti lagi gimana bagusnya ya, alhamdulillah kepake. Jadi untuk meminimalisir biaya pembukaan awal. Ya kalau misal dari nol banget sih kurang lebih 2 jutaan cukup. Makanya saya nyoba es teh. Nah saya pikir di Stadion Bima ini belum ada es teh manis jumbo. Saya itu mikir-mikir ya tetap lihat-lihat YouTube yang lagi viral tuh teh itu gimana. Ternyata pas lihat YouTube banyak banget. Dari ST Jumbo, ST Solo, ST Deso ya, ST Iketan, waduh banyak banget. Nah saya lihat di Bima ini yang belum ada ST Jumbo, makanya saya berpikir lagi tuh kayaknya bagus nih ST Jumbo. Dari nama jumbonya kan orang udah kelihatan tuh jumbo, kayaknya berarti kan gede tuh. Itu apalagi saya dibanderol harga, kan orang tahu. Saya paling gede itu omset pernah waktu kadang-kadang sini kan ada acara ya, entah lomba entah apa, sempet pernah dapet tuh 2 jutaan semanis tuh. Itu kalau ada acara-acara rame sehari itu. Banyak kalau es teh manis itu perbandingannya keuntungan tuh separuhnya dari modal. 50%. Ya, 50%. Ya kalau ngerasain sedih itu pasti orang tuh. Apalagi putus asa itu kadang-kadang orang kan pasti ngerasainnya. Kenapa saya bertahun-tahun usaha masih kayak gini, belum ketemu, segala macam ada. Cuman saya mikirnya, saya jualan itu niatnya apa? Satu, saya hidup itu di dunia kan niatnya mencari ridho Allah ya. Jadi saya bismillah, saya usaha itu niat buat bakal ibadah. Jadi enak nggak enak, dapat berapapun berapa ya saya nikmatin. Selagi saya itu ingat sama Allah, saya masih ibaratnya ngerjain kewajiban, insya Allah Allah pun nggak lupa. Yang penting sih nikmatin aja. Karena yang namanya usaha pasti banyak lika-liku. Ya jualan juga sebenarnya belum lama, paling belum 1 tahun. Saya mulai itu dari pas bulan puasa, awal langsung nyoba jualan. Ya namanya jualan sih, pasti yang namanya merintis tuh, ya ibaratnya ngerasain sepi, nggak laku. Ya udah ngerasain dari dapat uang 15.000 sampai 50.000 sampai terus, alhamdulillah. Pokoknya untuk jualan mah yang penting kita berani mencoba. Ketika kita di titik terendah ya, terus apa yang bikin kita bangkit lagi gitu ya? Ya karena satu sih kita berpikirnya, ya saya pribadi ya, ya karena pikir saya hidup itu tujuannya buat apa sih ya? Jadi pikir saya yang namanya usaha, yang namanya aktivitas kehidupan itu sekedar ibaratnya bumbu kehidupannya. Ibaratnya bisa dibilang manusia itu kan di dunia hanya sebentar ya, numpang hidup. Kita tujuannya ke akhirat. Jadi ketika kita memang melakukan segala sesuatu, diniatkan, disandarkan kepada Allah, insya Allah semuanya itu indah, enak. Pokoknya dari jualan apa dari dulu udah saya cobain ya, nggak kepikir bakal omset 1 juta lebih berapa tuh nggak kepikir. Jadi memang segala sesuatu kita nggak bisa nentuin. Kalau saya ini memang dibilang ambisius usaha ya, makanya saya nggak ibaratnya stop di sini, tetap saya berpikir lagi ke depan tuh, apa yang lagi ramai, apa yang lagi viral, saya nyoba buka. Sebenarnya kadang-kadang saya tuh
modal nekat, yang penting nikmatin. Makanya kadang saya jualan kan sama temennya bertiga. Kadang-kadang kalau lagi sepi ya yang ngeluh tuh kebanyakannya anak buahnya yang ngeluh. Ah, ini gimana masih segini. Udah, yang penting kalian tuh nggak usah pusing, nggak usah sedih. Selagi kita masih sehat, ibadah masih bisa, apa yang dipusingin? Jalanin aja. Rezeki yang nggak mungkin gede terus. Masa kita harus bersyukur rezeki yang gede aja ya? Rezeki kecil pun itu juga nikmat dari Allah. Kita nikmatin aja. Semua pun pasti berproses. Yang penting sekarang kita tuh yang namanya usaha, utamakan kualitas, servis yang baik, kan gitu. Yang namanya ibaratnya hasil pasti ngikut sendiri.